Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini sebagaimana biasanya, yaitu untuk melakukan proses belajar mengajar. Nah, sebelum kita melanjutkan proses belajar mengajar, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, Bapak akan mengecek hadiran kalian dulu ya. Andi Fareza, Hadir Pak. Anggi Setiawati, Izin. sini ya. Aril Mauludin, Hadir Pak. Asmir Hadir, Pak, Pak. Nurhaliza, Hadir Pak. Nurisma, Hadir. Rizky Pertiwi, Hadir. Febriani. Hadir Pak. Oke, alhamdulillah hari ini kalian ada semua ya, kecuali Anggi Setiawati ada izin. Nah, pada pertemuan kita pada hari ini yaitu materinya tentang larutan penyangga. Nah, sebelum kita ke materi larutan penyangga, Bapak ingin mengingatkan kembali bahwa minggu lalu kalian sudah pernah belajar materi apa? Ya, Larutan asam basa. nah benar sekali larutan asam basa. Nah, ada yang masih ingat materi larutan asam basa? Ya, saya persilahkan. Menurut Bronsted-Lowry, zat pemberi proton atau donor proton disebut asam dan zat penerima proton disebut basa. Ya, Jika asam melepas proton dan akan membentuk basa konduksi. ya benar sekali. Ya, masih ada yang lain? Saya Pak. Ya, saya persilahkan. Asam adalah suatu zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+, sedangkan dia zat basa merupakan zat yang apabila dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi ion OH. Ya, benar sekali. Ternyata ingatan kalian masih bisa dipercaya karena masih mengingat materi yang sebelumnya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu mendeskripsikan sifat larutan penyangga. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan prinsip larutan penyangga. Yang ketiga, siswa mampu menentukan pH larutan penyangga. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Bapak membagi kalian dalam dua kelompok. Kelompok satu Asmir, ya, kelompok dua Rizky Pratiwi. Ya, itu kelompok satu. Ya, selanjutnya kelompok dua ada Aril Mauludin, ya, Nurhaliza, ada Nurhaliza, ya, ada Nurisma, yaitu kelompok satu bergabung ke teman-temannya, kelompok dua juga bergabung ke temannya. Ya, silakan. Ini enggak? Bisa ada dua orang di sini. Bedanya di teman ini. Ya. Nah, hari ini kita belajar tentang larutan penyangga ya. Nah, ada yang tahu apa itu larutan penyangga? Saya, Pak. Ya, saya persilakan kepada Asmir. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya. Ya, masih ada yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Larutan penyangga adalah larutan yang mampu mempertahankan nilai pH-nya agar tidak ada perubahan pH ketika penambahan sedikit asam atau sedikit basa. Nah, benar bahwa larutan penyangga adalah larutan yang dapat menjaga pH-nya meskipun ditambah sedikit asam dan ditambah sedikit Basa. basa. Nah, seperti ada di PPT kalian bisa baca sendiri kan? Ya, selanjutnya, nah selanjutnya di sini ada komposisi
larutan penyangga. Nah, siapa yang ingin membaca? Ya, silahkan. Sistem penyangga asam lemah dan basa konjugasinya larutan penyangga asam mengandung suatu asam lemah atau Ha dan bisa konjugasinya H-. Larutan penyangga asam mempertahankan pH pada daerah asam pH lebih kurang dari 7. Ya. Selanjutnya siapa yang membacanya? Ya, silahkan. Sistem penyangga basa lemah dan asam konjugasinya larutan penyangga. Larutan penyangga basa mengandung suatu basa lemah atau B dan asam konjugasinya BH+. Larutan penyangga basa mempertahankan pH pada daerah basa pH lebih besar dari 7. Nah, benar. Terima kasih. Berikan aplaus untuk kalian. Nah, ini adalah penyangga asam, di mana larutan penyangga asam merupakan campuran asam lemah dan basa konjugasi dan garamnya, yaitu ada contoh larutan CH3 COOH plus NaOH menjadi CH3 CONA plus H2O. Nah, di sini dari persamaan dari rumus kimia ini, di sini di mana menunjukkan asam? Di CH. Berarti CH3 ini apa? Asam. Nah, kalau untuk NH Basa. ya basa. Nah, sedangkan CH3 COONA ini apa? Basa. Atau Garam. Nah, sedangkan H2 itu apa? Air. Sekali. Nah, larutan bahwa bercampur dengan CH3 COH asam lemah, yaitu ini ada CH3 COH itu adalah asam lemah. Selanjutnya itu ada basa konjugasi. Nah, di sini basa konjugasi itu adalah merupakan campuran basa lemah dan asam konjugasi atau garamnya. Nah, contohnya di sini ada NH3 Plus NH3 plus satu HCl menjadi NH4Cl. Nah, di sini NH3 ini sebagai apa? Basa. Kalau HCl sebagai Asam. Sedangkan untuk NH4Cl sebagai apa? Konjugasi atau garam. Maksud saya garamnya ya. Nah, bahwa campuran NH3 itu adalah basa lemah dan NH4 plus itu adalah garam atau asam konjugasi. Nah, kita masuk ke perhitungan pH larutan penyangga. Kalian ketahui rumusnya yaitu A plus Mol asam lemah per mol asam lemah per mol basa konjugasi atau mol garam. Nah, bahwa Ka ini adalah ketetapan dari terasi asam. Ini bisa nanti ada contoh soal setelah menemukan mol asam lemah ini, kalian bisa ke rumus selanjutnya itu pH sama dengan min log H plus dan nah ini untuk pH ini untuk asam lemah. Kalau basa itu ada pOH sama dengan 14 minus pH. pH. Nah, itu ada rumusnya di PowerPoint ya. Nah, ini ada contoh soal. Nah, dari contoh soal ini ada yang ingin ditanyakan?
sini bahwa yang ditanyakan itu dari mana itu 10 pangkat 5. yang ini ya Iya. 10 pangkat min 5 kali 10 min 20 sama dengan 5 kali 10 min 6. Ya, kalau ini 10 apa? 10 pangkat min 5 itu kayak ketetapan ketetapan rumus yaitu dari CH3 COOH. Nah, selanjutnya 10 dari mana itu 10 yang itu dari Sama dengan 100 mili 100 mili. Jadi nah, kalau kita ingin berubah menjadi liter berarti ya dikalikan 0,1 berarti sama dengan 10 mol. Ya, 10 milimol. Nah, sudah kalian tahu kan dari mana itu 10 dan dari mana 20. Oh iya. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, paham kan? Paham. Ya, itu pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak tayangkan video ini, saya persilakan ketua kelas untuk membagi LKPD kepada siswa. Ya, amati video tersebut dan isi LKPD ya, karena nanti perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, itu tadi video praktikumnya. Silahkan kalian mengisi lembar kerja presentasi. Saya persilahkan dan berdiskusi kepada teman sesama kelompok ya. Ya, jika ada yang tidak dimengerti silahkan ditanyakan. Setelah kalian sudah berdiskusi tentang mengamati video tersebut, saya persilahkan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, saya persilahkan kepada kelompok 2. Pertama-tama, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kelompok saya. Maksudnya kami. Baik, soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga atau sering disebut dengan larutan buffer merupakan larutan yang pH-nya praktis tidak berubah walaupun ditambah sedikit asam, sedikit basah ataupun bila larutan diencerkan. Terus pertanyaan yang kedua, jelaskan prinsip larutan penyangga. Prinsip larutan penyangga adalah adanya keseimbangan antara asam lemah atau basa lemah dengan basa atau asam konjugatnya. Penambahan sedikit asam atau basa kuat terhadap larutan penyangga tidak mengubah pH-nya larutan penyangga secara signifikan. Soal yang ketiga, sebanyak 100 ml larutan yang mengandung CH3COOH 0,1 mol dan CH3COONA 0,02 mol dan Ka sama dengan
10 pangkat minus 5. Berapakah pH-nya larutan tersebut? Diketahui CH3COOH sama dengan 0,1 M dan CH3COONA sama dengan 0,2 M. Terus kita masukkan rumusnya, yaitu CH plus sama dengan Ka asam basa konjugasi. Hasilnya yaitu 1/2 kali 10 pangkat minus 5. Untuk mencari pH yaitu rumusnya minus log 1/2 kali 10 pangkat minus 5 dan hasilnya yaitu 5,30. Sebutkan alat dan bahan yang digunakan. Bahannya yaitu NOH pekat dan HCl pekat. Terus alatnya yaitu gelas punya dan pipet tetes. Berikan identifikasi masalahnya. 1. Mengapa pada saat penambahan NaOH dan HCl pada percobaan 1 dan 2, larutan B tidak mengalami perubahan warna sedangkan pada larutan A mengalami perubahan warna? Mengapa demikian? Berikut jawaban dari diskusi kelompok kami. 1. Karena larutan B atau larutan penyangga merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH-nya. Sedangkan larutan A bukan merupakan larutan penyangga, sehingga pada saat penambahan NaOH dan HCl mengalami perubahan warna karena pH-nya juga berubah. Terus, apa yang terjadi setelah larutan B ditambah asam basa berlebihan? Tidak terjadi perubahan warna. Berikan kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu larutan penyangga merupakan larutan yang mampu menjaga pH-nya dengan cukup konstan dan memiliki kemampuan untuk menahan perubahan pada pH saat pengeceran atau penambahan sedikit asam dan basa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 1. Setelah mempelajari tentang larutan penyangga pada hari ini, di sini ada yang bisa menyimpulkan tentang materi larutan penyangga pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, saya persilakan. Kesimpulannya, kami dapat memahami pengertian larutan penyangga, prinsip larutan penyangga, komposisi larutan penyangga, dan sistem penyangga basa lemah dan asam konjugasinya serta rumus asam lemah dan basa konjugasinya. Ya, terima kasih. Masih ada yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Kesimpulannya, saya dapat mengetahui dan memahami apa itu larutan penyangga, rumus dan manfaat larutan asam basa. Dari materi larutan penyangga, saya dapat mengambil inti dari materi pembelajaran yang Bapak berikan, bahwa larutan penyangga dapat mempertahankan pH-nya meskipun ditambah sedikit asam maupun sedikit basa. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesimpulannya yang telah kalian berikan. Berikan aplaus untuk kalian semua. Kita dapat menarik kesimpulan pada materi larutan penyangga ini, yaitu larutan penyangga itu dapat mempertahankan pH-nya meskipun ditambah sedikit asam dan tambah sedikit basa. Nah, ya selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya itu ada di modul, silahkan dikerja pada halaman 17. Oh iya, ya. Dikumpulkan di pekan depan. Nah, untuk materi pertemuan selanjutnya yaitu kita membahas tentang fungsi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari dan kita melakukan suatu percobaan dengan membuat larutan penyangga dengan pH tertentu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini, saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhir dari
Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.